Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa napas jadi lebih berat dari biasanya? Dada terasa sesak, seperti tertekan, atau batuk yang muncul terus-menerus tanpa sebab yang jelas, terutama saat malam hari atau menjelang pagi. Kalau kamu atau orang di sekitarmu pernah mengalaminya, jangan dianggap sepele. Kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi tanda asma. Asma adalah penyakit jangka panjang yang menyerang saluran pernapasan. Pada penderita asma, saluran napas menjadi lebih sensitif. Ketika terpapar pemicu tertentu, saluran napas bisa mengalami peradangan, menyempit, dan menghasilkan lendir berlebih. Akibatnya, aliran udara yang masuk dan keluar paru-paru menjadi terhambat, sehingga penderitanya kesulitan bernapas. Gejala asma yang perlu dikenali. Gejala asma biasanya muncul secara berulang dan bisa berbeda pada setiap orang. Beberapa gejala yang paling sering dirasakan antara lain sesak napas atau napas terasa pendek, batuk kering yang sering muncul, terutama malam atau dini hari, bunyi ngik-ngik atau mengis saat bernapas, rasa berat, penuh, atau tertekan di dada. Pada anak-anak, gejala asma seringkali tidak disadari. Tanda-tandanya bisa berupa batuk saat bermain atau beraktivitas fisik, napas lebih cepat dari biasanya, mudah lelah atau tampak cepat kehabisan napas, sulit tidur karena batuk atau sesak. Karena gejalanya bisa mirip dengan penyakit lain, asma sering terlambat dikenali. Padahal, semakin cepat diketahui, semakin baik penanganannya. Faktor risiko dan pemicu asma. Asma tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami asma. Di antaranya, riwayat asma atau alergi dalam keluarga. Alergi seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu. Berat badan berlebih, atau obesitas. Selain itu, gejala asma dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti debu dan tungau, asap rokok, dan polusi udara, bulu binatang, udara dingin, infeksi saluran pernapasan, stres dan emosi yang tidak terkontrol. Setiap penderita asma bisa memiliki pemicu yang berbeda. Karena itu, mengenali dan menghindari pemicu pribadi menjadi langkah penting dalam pengelolaan asma. Tingkat keparahan asma berdasarkan frekuensi dan beratnya gejala. Asma dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari ringan hingga berat. Ada penderita yang hanya mengalami gejala sesekali, namun ada juga yang mengalami keluhan hampir setiap hari hingga sangat mengganggu aktivitas. Mengetahui tingkat keparahan asma membantu tenaga kesehatan menentukan pengobatan dan penanganan yang paling sesuai. Cara mencegah asma kambuh. Agar asma tetap terkendali, beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain menghindari pemicu asma sebisa mungkin, tidak merokok, dan menjauhi asap rokok. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Menerapkan pola hidup sehat dan aktif. Mengelola stres dengan baik. Melakukan vaksinasi flu dan pneumonia sesuai anjuran. Ingat, asma bukan akhir dari segalanya. Asma juga bukan penghalang untuk hidup aktif dan produktif. Dengan pengetahuan yang tepat, pengelolaan yang baik, serta dukungan dari tenaga kesehatan dan lingkungan sekitar, penderita asma tetap bisa menjalani hidup yang sehat, berkualitas, dan penuh aktivitas di usia berapapun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak informasi ini. Semoga narasi ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan membantu kita semua lebih peduli terhadap kesehatan pernapasan. Tetap jaga kesehatan, jaga napas tetap lega, dan sampai jumpa di informasi kesehatan berikutnya.